semua peserta webinar pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kalau bicara tentang obesitas adalah bicara hal yang tidak terlalu jauh dengan kehidupan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, obesitas menjadi satu hal yang cukup menjadi perhatian, terutama buat kita sebagai seorang ahli gizi, karena obesitas bukan cuma problem di masyarakat umum, tapi sebenarnya problem di keluarga kita maupun juga menjadi satu problem di masyarakat secara umum. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat pandemi ini kita lihat cukup banyak masalah-masalah yang terjadi, terutama pada obesitas. Penyebabnya adalah kalau kita lihat di sini adalah terutama masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung sampai sekarang, dan ada beberapa kebijakan beberapa negara, adanya lockdown, adanya karantina, adanya PSBB, itu memungkinkan untuk terjadinya beberapa problem. Ya. Kalau kita lihat di sini, dari beberapa ahli menyatakan bahwa hal ke depan obesitas pasti akan meningkat, karena kalau kita lihat di sini, karena problem dari lockdown, karantina, PSBB maupun WFH, ke depannya kalau kita lihat di sini menimbulkan beberapa perubahan. Salah satunya adalah perubahan pola makan. Perubahan pola makan di sini banyak, kalau kita lihat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pasien-pasien yang mengeluh bangun terlalu siang, kemudian jadi tidak sarapan, langsung makan siang, kemudian juga problem tersebut menjadi satu masalah yang setiap hari timbul, ya, sehingga terjadi masalah, jadi terjadi perubahan kebiasaan makan. Emang kalau dilihat pada awal-awal pandemi, kalau kita lihat di sini, banyak sekali di antara kita awal-awal kita masih memilih makanan yang lebih sehat, ya, lebih sehat, kemudian lebih bergizi, kemudian juga menjaga kesehatan tubuh, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, makin lama ternyata lockdown, kemudian ada beberapa PSBB ataupun karantina, makin lama makin terus terjadi, sehingga terjadi beberapa pola kehidupan yang mulai berubah, ya. Jadi dari beberapa orang mulai malas beraktivitas, kemudian juga keinginan ngemil mulai meningkat karena memang sangat bosan di rumah terus, gitu ya. Jadi problemnya menjadi satu masalah, bosan masakan di rumah, kemudian juga kalau kita lihat di medsos itu banyak sekali tawaran makanan online yang semakin marak, ya. Itu juga menjadi salah satu masalah, sehingga menyebabkan adanya beberapa perubahan pola makan, ya. Sehingga secara tidak disadari makanan seperti yang bergula, kemudian makanan-makanan bersifat refined karbohidrat atau bersifat tepung-tepungan makin lama makin meningkat, ya. Kemudian ada juga perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur ini juga menjadi satu problem yang terjadi pada saat pandemi ini, ya, yang biasanya mungkin tidurnya lebih cepat atau mungkin di bawah jam 10, sekarang banyak sekali orang-orang menjadi tidurnya jam 1, jam 2, terutama pada problemnya pada anak-anak remaja, ya. Karena memang besoknya mereka bangunnya tidak perlu terlalu pagi, sehingga terjadi perubahan pola tidur. Ini juga akan mengakibatkan juga masalah di obesitas, ya. Kemudian perubahan jam makan juga jadi masalah. Masalah yang sering terjadi pada pasien-pasien adalah perubahan pola makan malam. Perubahan pola makan malam ini akan menjadi masalah karena biasanya sebelum pandemi mungkin makan di bawah jam 7, ya. Kemudian sekarang menjadi karena banyak tontonan, kemudian juga banyak hiburan yang ditonton, sehingga menyebabkan makan malamnya berubah. Karena ada perubahan pola tidur, sehingga makan malam pun menjadi lebih bergeser, ya. Bergeser mungkin biasanya makan jam 7, kemudian menjadi makan jam 9 atau jam 10 malam, ya. Itu juga menjadi satu masalah yang cukup serius, ya. Kemudian di antara semuanya maka terjadi
berat badan meningkat secara cepat. Jadi kalau kita lihat di beberapa pasien banyak sekali yang mengeluh bahwa berat badan kok selama 3 bulan terakhir ada kenaikan 4 kilo, ada yang 5 kilo, ya, dan itu juga menjadi satu masalah yang cukup serius gitu ya di antara kita. Dan kalau kita lihat sehingga timbul yang dulunya mungkin cuma overweight atau berat badan normal, sehingga di sekitar 6 bulan ke depan, 6 bulan ke belakang banyak terjadi masalah-masalah obesitas. Dan yang menjadi masalah kemudian adalah metabolic syndrome. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang datang dengan obesitas bukan cuma obesitas, tapi punya masalah fatty liver ya, karena kemungkinan karena aktivitas yang berkurang, kemudian SGOT, SGPT maupun gamma GT menjadi lebih meningkat dari normal, kemudian problem dari kolesterol, kemudian trigliserid, dan juga banyak sekali pasien-pasien yang sebelumnya dia merasa tidak terjadi diabetes, tapi setelah diperiksa karena memang banyak sekali orang-orang yang takut sekali untuk ke rumah sakit, takut sekali ke laboratorium, tapi setelah diperiksa misalnya gula darahnya di atas 500, ini banyak sekali terjadi pada pasien-pasien ya. Jadi memang dampak dari perubahan-perubahan pola tidur, jam makan, kemudian aktivitas yang berkurang menyebabkan terjadi masalah metabolic syndrome ya. Kalau dilihat di sini bahwa para ahli kesehatan dunia mulai mengkhawatirkan kedepannya kemungkinan jika sudah ada vaksin dan kemungkinan sudah beberapa penelitian obat-obatan untuk penyakit masalah COVID-19 ini, kedepannya kalau terjadi penurunan masa infeksi, maka yang akan menjadi masalah adalah obesitas, ya, karena penyakit infeksi kedepannya trennya kemungkinan akan menurun dan diganti menjadi masalah obesitas. Ya. Kalau kita lihat di sini, obesitas resikonya cukup problem ya untuk kedepannya, karena kalau kita lihat obesitas itu menyebabkan salah satu paling banyak adalah penyakit degeneratif. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita mungkin bisa lihat beberapa problem dari peningkatan berat badan ya. Ini juga sering terjadi pada pasien-pasien yang obesitas. Kalau kita lihat di sini, ada jantung, diabetes, dan banyak sekali masalah-masalah yang sekarang terjadi gangren. Gangren pun saya banyak sekali menemui pasien-pasien di klinik dengan karena tidak berobat ke dokter, kemudian juga mereka juga punya masalah tidak berani ke lab dan segala macam, sehingga tiba-tiba ada lupa ternyata gula darahnya tinggi. Ya. Jadi problem gangren pun cukup meningkat di masa pandemi ini. Kemudian juga masalah jantung, kemudian masalah osteoartritis juga sering terjadi. Dan ada beberapa akibat yang cukup serius adalah ada beberapa obesitas yang menyebabkan masalah kematian, tingginya angka kematian pada pasien-pasien yang menderita COVID-19. Kalau di sini udah ada beberapa, ini baru survei yang dilakukan di beberapa rumah sakit di California, menyatakan bahwa ada sekitar 50% pasien yang berjuang melawan COVID-19 di unit perawatan intensif adalah pasien obesitas. Ya. Jadi ini juga menjadi masalah ya. Jadi obesitas pada saat pandemi ini juga menjadi satu problem yang cukup serius ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang masuk intensiv care adalah pasien-pasien obesitas. Memang penelitiannya memang belum dilakukan secara serius ya, mungkin karena kesibukan untuk menangani COVID ini. Tapi kalau kita lihat rata-rata di antara beberapa pasien yang saya kenal juga yang meninggal dunia, rata-rata mereka adalah pasien-pasien yang obesitas akibat COVID-19. Kemudian ada juga survei dilakukan di Prancis di beberapa rumah sakit, menyatakan bahwa 90% pasien yang dilakukan intubasi atau menggunakan ventilator adalah pasien-pasien obesitas. Kemudian ada beberapa survei juga yang saya coba lakukan di klinik yang tempat saya praktek, yaitu di Trisewusada. Dari Januari sampai bulan Agustus, ternyata kunjungan pasien obesitas itu selama 6 bulan terakhir
sekitar 8 bulan terakhir adalah sekitar hampir 50%, besarnya sekitar 47,5%. Ya. Jadi bagaimana bahwa angka ini cukup besar untuk problem yang harus kita selesaikan bersama. Ya. Pemeriksaan obesitas mungkin kita semua udah tahu. Yang biasa saya lakukan di klinik adalah saya membagi obesitas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 berdasarkan IMT untuk orang Asia, karena kebetulan memang pasien-pasien di klinik bukan cuma orang Indo, tapi ada beberapa orang-orang Asia juga yang cukup banyak menderita obesitas. Jadi salah satu contoh pasien dari India, ini cukup berhasil karena pasien tersebut dari berat badan 105 sekarang rata-rata udah sekitar 86 dengan usia di atas 60, tapi ini fotonya adalah sebelum COVID, jadi belum pakai masker gitu. Jadi ini juga sampai sekarang pun mereka juga masih tetap punya hubungan dengan saya untuk mengatasi ya problem makanan pada saat COVID-19 saat ini. Ya. Jadi kalau dilihat di sini obesitas tingkat 1, 2, 3. Obesitas tingkat 3 memang kelihatannya jarang kelihatan, tapi sebenarnya cukup banyak ada untuk di saat ini ya. Dikatakan bahwa seperti morbid itu yang sangat parah ya. Ya, kemudian lingkar perut ini antara perempuan dan laki kita bedakan. Untuk di klinik biasanya saya melakukan pengukuran lingkar perut. Jadi pada pasien-pasien karena ini sangat cukup membantu, terutama pada pasien laki-laki ya. Jadi kadang-kadang berat badan mungkin tidak terlalu banyak penurunan, tapi kita lihat perubahan pola makan dari lingkar perut. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan di klinik juga kita menggunakan timbangan body fat, jadi menggunakan scan atau Tanita. Ini juga cukup membantu kita untuk memberikan diagnosa gizi yang tepat. Jadi biasanya pasien setiap datang ke klinik jika diperiksa kadar lemak bawah kulit, kemudian visceral dan body age, itu mereka biasanya punya satu semangat yang cukup semangat ya. Jadi dalam setiap kunjungan kalau ada perubahan, jadi cukup semangat sekali untuk mereka berjuang lagi untuk menurunkan berat badan. Jadi ini juga cukup membantu motivasi ke beberapa pasien untuk mereka terus berjuang untuk mencegah terjadinya obesitas. Ya. Kemudian memang di sini saya tidak banyak bicara tentang asuhan gizi karena mungkin kita semua sudah sering melakukan asesmen, diagnosis, kemudian intervensi, kemudian monitoring dan evaluasi. Tapi yang sangat penting yang mungkin saya bercerita tentang beberapa pengalaman di klinik, yaitu kita perlu satu strategi untuk bagaimana supaya dengan asuhan nutrisi itu pasien-pasien bisa mencegah atau mengurangi dampak dari obesitas. Ya. Biasanya yang pertama yang sangat pasti yang harus kita lakukan adalah kita harus menjelaskan kepada pasien hasil asesmen. Ya. Jadi ini sangat penting. Pada saat pasien datang kita mengambil beberapa data riwayat gizi, pengukuran antropometri, data lab, pemeriksaan fisik. Jadi kita sebagai ahli gizi perlu sekali menjelaskan beberapa masalah-masalah yang ada di antropometri, kemudian data lab, kemudian pemeriksaan fisik. Ya. Karena memang itulah yang akan menjadi panduan untuk para pasien untuk berubah, ya, terutama untuk menentukan kita diagnosa gizinya. Karena kalau kita lihat, kalau pasien-pasien sudah mengerti bahwa oh saya masuk dalam misalnya obesitas tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3. Jadi biasanya saya sering memberikan semangat kepada pasien kalau dia obesitas ke arah morbid atau tingkat 3, saya bilang, ayo kita harus semangat untuk menjadi obesitas tingkat 2. Kemudian apabila pasien-pasien obesitas tingkat 2, ayo kita semangat jadi obesitas tingkat 1. Itu juga cukup membantu mereka untuk menurunkan berat badan dengan satu keyakinan bahwa kita sebagai ahli gizi akan memberikan diet yang sehat, ya. Jadi bukan
kita sebagai ahli gizi memberikan diet yang seperti pada umumnya, ya. Kalau saya selalu bilang ke beberapa pasien, kalau misalnya pasien datang ke ahli gizi menjadi tidak makan, gitu, jadi banyak sekali diet-diet yang berkembang sekarang, misalnya diet-diet seperti keto atau diet-diet yang tidak makan buah, kemudian tidak makan nasi dan tidak makan segala macam, gitu ya. Saya bilang nggak perlu Anda ke ahli gizi, ya, karena saya sebagai ahli gizi, saya akan mengatur makanan Anda dengan baik. Anda akan tetap makan, organ-organ tubuh Anda akan menjadi sehat dan mencegah komplikasi. Itu yang sangat penting. Jadi kita akan tanamkan prinsip-prinsip yang terbaik kepada pasien sehingga mereka mempunyai satu mindset yang berbeda. Jadi memandang diet itu bukan sebagai satu hal yang menakutkan, tapi sebagai satu hal yang mereka perlu lakukan dengan kita bantu, gitu ya, secara bertahap. Kemudian yang paling efektif lagi apabila kita menjelaskan dari hasil antropometri, kemudian kita bisa menjelaskan kadar fat visceral tubuh yang normal kepada pasien, kemudian yang sangat penting lagi kita menjelaskan usia tubuh. Usia tubuh ini menjadi satu hal yang menarik untuk pasien-pasien ketahui, karena kalau mereka misalnya datang dengan usia 30 tahun, tapi karena obesitas yang tingkat 3, mereka bisa menjadi 70 tahun, gitu ya. Itu mereka juga memberikan satu kesadaran yang sangat sadar, gitu. Aduh, kok tua banget gitu saya, gitu ya. Dengan memberikan, oh, body age bapak atau ibu sekarang di usianya 60, padahal sebenarnya umurnya masih 20, gitu ya. Jadi itu menjadi satu semangat bagi pasien-pasien untuk memang harus diturunkan berat badan. Jadi diturunkan berat badan bukan cuma masalah estetik, tapi lebih ke bahwa tubuhnya itu udah menjadi tua karena penuh dengan fat. Ya, jadi itu yang biasanya yang akan saya jelaskan kepada pasien sehingga terjadi perubahan perilaku. Pasien pun pasti akan berubah secara bertahap. Ya. Kemudian strategi yang kedua tentang intervensi gizi. Ya. Kita biasanya bisa merencanakan diet sesuai kebutuhan pasien. Jadi kita tidak bisa mengikuti tren yang di luar, ya, karena kita ahli gizi dan kita bukan mengikuti tren misalnya diet golongan darah atau diet yang secara medis tidak bisa kita pertanggungjawabkan misalnya. Tapi saya sebagai ahli gizi biasanya saya mempelajari misalnya diet keto, kemudian kita pelajari juga diet mayo seperti apa, ya. Kebetulan banyak pasien-pasien terutama para ibu-ibu mereka senang, aduh kok ya ada yang diet mayo tapi turunnya cepat loh, gitu misalnya, atau ada diet keto turunnya cepat, gitu ya. Tapi karena memang kita sudah belajar tentang baik dan buruknya diet tersebut, kita bisa menjelaskan kepada pasien, ya. Dan biasanya saya sebagai ahli gizi kadang-kadang kita masukkan beberapa prinsip itu, tapi dengan tidak menghilangkan bahwa kita adalah profesi gizi, ya. Misalnya diet mayo adalah mengurangi garam, jadi saya suka bilang ke pasien, saya tidak, kebetulan saya memang ada catering diet, saya bisa melakukan diet mayo, tapi bukan seperti diet mayo yang di luar misalnya. Diet mayo yang tidak pakai garam, kemudian sama sekali tidak memberi makan. Kalau saya bilang bahwa diet mayo saya adalah kita menurunkan kadar garam, jadi bukan menurunkan tidak memakai garam. Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu kita luruskan di masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian diet yang penting adalah kita berikan diet low calorie diet, terutama bagi pasien-pasien yang sudah obesitas tingkat 2, tingkat 3. Ya. Jadi, tapi tetap keseimbangan gizi itulah sangat penting. Karena kita tahu kondisi COVID ini, pasien-pasien tersebut perlu daya tahan tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan diet-diet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau bisa dilihat di sini, tetap seimbang dengan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian, tapi kita tetap memperhatikan daya tahan tubuh pada pasien tersebut, ya, karena kita tetap memperhatikan kadar vitamin C yang akan masuk ke dalam tubuh, kemudian kadar vitamin E, kemudian B kompleks, kemudian beberapa vitamin D,
itu makanan itu harus tetap kita seimbangkan, sehingga bagaimana pasien-pasien tersebut bisa menurunkan berat badan, tetapi mereka tetap bisa menjaga daya tahan tubuh. Jadi ini sangat penting kita sampaikan kepada para pasien. Yang intervensi gizi yang ketiga, kita akan melakukan penurunan karbohidrat. Jadi memang ini sangat penting sekali kita lakukan penurunan karbohidrat. Tapi kalau saya yang sangat saya pentingkan perubahan perilaku makan adalah 3J. Ya. Untuk pasien-pasien dengan obesitas tingkat 3 atau yang morbid itu, karena kebetulan saya sekarang lagi ada pegang satu pasien dengan tinggi badan 170 dengan berat badan di 165 ya. Tapi sekarang pasien tersebut sudah di kemarin terakhir di 54 ya. Jadi penting sekali bagi pasien-pasien dengan obesitas yang cukup di atas 50% gitu ya, IMT-nya, penting sekali mereka perhatikan ya, bagaimana jam makan itu harus mereka perhatikan, bagaimana jenis makanan dan bagaimana juga jumlah makanan yang akan mereka makan. Ya. Jadi untuk awal-awal biasanya saya tetap atur makanan pasien tersebut, tidak terlalu ketat dulu untuk pertama. Jadi mereka harus patuhi dulu 3J ini. Jadi jam makan harus benar, kemudian jenis makanan harus benar, kemudian jumlah makanan harus benar. Dan ada banyak sekali masalah-masalah yang mereka pikirkan dengan tetap makan banyak, tapi ternyata setelah kita atur jam, jenis, dan jumlah, walaupun dietnya nggak terlalu ketat, tapi mereka bilang kok turun ya, gitu. Saya bilang itulah spesial dari seorang ahli gizi, bagaimana kita pasien tetap makan, tapi berat badan turun. Ya. Itu sering terjadi pada pasien-pasien yang catering, mereka merasa kok makanan cukup banyak sih, tapi kok bisa turun ya. Jadi memang itu sangat penting sekali sebagai kita sebagai seorang ahli gizi untuk menekankan bahwa bapak atau ibu datang ke kita adalah untuk mengatur. Jadi bukan untuk mengurangi dengan terlalu banyak. Ya. Jadi dengan perubahan perilaku tersebut sehingga terjadi perubahan mindset. Ya. Pada saat 3J ini bisa dilakukan, baru kita lakukan penurunan jumlah kalorinya. Ya. Kalau kita lihat di sini, energi tetap kita akan kurangin antara 500 sampai 1000 kalori per hari yang akan kita turunkan. Tapi pada obesitas yang cukup IMT-nya cukup tinggi, misalnya 40 atau 50, kadang-kadang memang penurunan berat badan tidak sesuai dengan teori ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien dengan 150 ke atas itu kadang-kadang penurunan berat badannya mungkin tidak 1 kilo atau setengah kilo per minggu ya. Kadang-kadang di awal diet, padahal kita hanya ngatur 3J dulu ya. Saya ada satu pasien yang sekarang masih tetap saya tangani, saya baru atur 3J pun berapa dengan makanan yang masih cukup banyak lah ya, kalorinya mungkin masih di atas 1800, tapi ternyata berat badan dalam 1 minggu bisa sekitar 3 atau 4 kilo ya. Tapi saya akan jelaskan pada pasien bahwa yang keluar pertama adalah air, jadi bukan lemak ya. Jadi memang dengan perubahan pola makan juga sih udah terjadi penurunan berat badan. Tapi kita lihat lagi di lingkar perut ya. Jadi kita akan bilang kepada pasien lingkar perut juga itu akan menentukan. Jadi kadang-kadang memang air untuk di minggu 1, 2, 3 kadang-kadang air yang lebih banyak. Kemudian pada saat dia udah mulai berolahraga, udah melakukan aktivitas yang lebih, kemudian makan udah mulai stabil, ngemil udah mulai banyak berkurang, itu nanti baru lemak yang akan turun. Jadi perlu waktu. Ya. Kemudian kebutuhan protein juga itu kita sesuaikan dengan penurunan karbohidrat. Kemudian lemak bisa antara 20-35%. Kemudian karbohidrat biasanya kita turunkan bertahap. Ya. Jadi biasanya untuk awal-awal masih kita lakukan perubahan pola makan yang 3J, kita tetap di antara 60, kemudian kita turunkan 50, dan sampai pasien-pasien tersebut sudah terbiasa dengan
diet rendah karbohidrat biasanya bisa sampai antara 30-35% karbohidratnya. Jadi dengan penurunan karbohidrat biasanya kita akan naikkan kadar protein dan lemaknya. Kemudian untuk vitamin dan mineral terutama pada pasien-pasien obes tingkat 2 atau yang morbid atau tingkat 3 itu vitamin mineral itu harus cukup ya. Terutama dari beberapa penelitian kita tahu bahwa vitamin D itu sangat berperan terjadinya metabolic syndrome ya. Jadi memang beberapa pasien yang kadar IMT-nya cukup tinggi itu biasanya beberapa penyakit dalam sudah merekomendasikan untuk pemeriksaan kadar vitamin D ya, karena sering terjadi metabolic syndrome akibat kekurangan vitamin D. Dan ternyata memang dari beberapa data terakhir memang banyak sekali pasien-pasien yang kondisi obesitas kadar vitamin D-nya di bawah 20, mungkin jadi defisiensi ya. Jadi karena kita tahu untuk orang Indonesia kita normalnya adalah di 30. Dan rata-rata pasien-pasien yang berkunjung di klinik saya untuk obesitas tingkat 2 dan 3 ternyata memang kadar vitamin D-nya rata-rata di bawah 20 ya. Itu juga maaf Bu Tata, mengingatkan waktunya sekitar 4 menit lagi Ibu. Nah, kemudian cairan kita perhatiin, kemudian kita juga perlu menggunakan functional food, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan sehingga functional food misalnya beberapa contoh seperti PCO, omega 3, green tea dan lain-lain ini juga cukup membantu untuk pasien-pasien dengan obesitas tingkat 2 atau lebih. Ya. Kemudian monitoring evaluasi ini sangat menentukan keberhasilan seorang pasien obesitas. Ya. Pertama adalah diharapkan pasien melaporkan perubahan timbangan berat badan ya, karena memang sekarang masa COVID dan mereka akan jarang menemui kita di klinik, sehingga biasanya saya punya komitmen dengan pasien bahwa misalnya seperti contoh pasien di sini setiap Senin dan Kamis harus melaporkan berat badan gitu ya. Ini satu pasien yang berat badan waktu itu di 125 kilo ya, sekarang pasiennya udah 113,8 hari Senin kemarin, kemudian Kamis ini udah 113,0 ya. Jadi itu mereka setiap Senin Kamis itu melaporkan ke saya ya, sambil dipoto ya. Jadi mereka pun punya satu semangat, biasanya by WA aja. Kemudian kalau dilihat di sini berikut foto timbangannya gitu ya. Jadi bukan cuma berat badan saya segini, enggak ya. Jadi biasanya mereka foto. Kemudian begitu juga dengan lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggangnya pun mereka perlihatkan ke saya. Kemudian sudah terjadi penurunan berapa senti. Kemudian juga kalau ada hasil lab mereka juga laporkan. Ya. Jadi ini juga membantu keberhasilan pada pasien-pasien tersebut, sehingga mereka juga punya rasa tanggung jawab untuk dengan diri sendiri untuk bahwa berat badan kenapa hari ini tidak berhasil, terus kenapa kadang-kadang bisa tiba-tiba naik, terus jadi mereka juga berdiskusi by online dengan saya. Ya. Kemudian ini satu pasien yang lumayan cukup berhasil, ya, ini seorang bapak dengan berat badan yang waktu itu di 165 kilo ya. Untuk hari ini udah di 154, jadi lumayan rada langsing. Dulu datang ke saya seperti raksasa gitu ya, cukup berat sekali berat badannya dan hasil labnya pun kurang baik. Tapi ternyata dengan penurunan berat badan yang bertahap, labnya pun makin lama makin baik, terutama masalah fatty liver, kemudian masalah triglycerid, kolesterol tuh walaupun ini tanpa obat ya, dia tidak menggunakan obat-obatan karena usia juga masih 40 tahun. Jadi dia bertekad untuk diet ya. Jadi diet olahraga ini juga cukup membantu, dan dia juga punya anak yang cukup obesitas juga. Ya. Ini anak ini juga anak-anak yang cukup bersemangat untuk menurunkan berat badan. Ini usia 9 tahun, dulu beratnya sekitar 50, sekarang udah di 46 kilo. Jadi anak-anak ini kalau datang dengan gembira, dengan semangat, ya cerita, oh tante minggu kemarin saya tidak menyentuh mie, roti, ya gitu. Dia mulai cerita-cerita tentang pola diet dia, gitu ya. Jadi ternyata anak-anak
umur 9 tahun pun asal pendekatan kita sebagai seorang ahli gizi bisa bagus, mereka juga bisa merubah pola. Dan anak-anak ini juga saya arahkan olahraga apa yang dia suka. Kebetulan anak ini senang naik sepeda, ya udah naik sepedanya ditambah. Kemudian ada yang senang jalan, atau ada yang senang senam atau apa, itu mereka lakukan apa yang mereka sukai gitu ya. Saya rasa paparannya cukup singkat. Terima kasih. Selamat bekerja buat semua ahli gizi Indonesia. Kita bekerja secara profesional untuk menurunkan obesitas di Indonesia. Tetap semangat dan batai fighting. Jadi saya percaya bahwa obesitas ini menjadi masalah yang masih perlu kita lakukan penelitian yang cukup banyak, karena memang problemnya cukup banyak, dan kedepannya kelihatannya setelah pandemi kita sebagai ahli gizi akan kebanjiran banyak pasien dengan obesitas. Mungkin itu cukup, sekian, terima kasih.